Untuk lisan, maafkan aku ya lisanku. Selama aku hidup di dunia ini 50 tahun, ternyata aku lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Lebih banyak ngomongin orang nih daripada teman-teman bersolawat, daripada membaca Al-Quran. Coba, teman-teman, ini badan ini yang menemani kita sampai hari ini. Badan ini menemani kita sampai hari ini. Bahkan dia tanpa lelah, dia selalu menemani kita. Dalam kondisi apapun, tapi nggak pernah dihargai. Kita menghargai orang lain, tapi jarang menghargai kita sendiri. Oke. Kemudian, ketika kita mau tidur bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Udah bersyukur udah tadi ya. Nah, kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, pada Allah, ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam. Karena apa? Mungkin teman-teman selama ini sering meninggalkan sholat malam, dikasih kesehatan, tapi ternyata sholat malamnya ketinggalan. Ya, minta, ya Allah, mampukan hamba, bangunkan hamba sepertiga malam ya Allah. Kemudian afirmasi. Afirmasi itu kata-kata positif yang teman-teman ucapkan. Itu untuk penegasan bahwa kita itu memiliki keyakinan penuh kepada Allah. Besok ada tagihan, tapi teman-teman jangan gelisah, jangan memikirkan besok tagihannya. Yang dipikirkan, kalau besok saya tidak ada, besok saya sudah tidak ada, apa yang akan saya bawa, itu yang dipikirkan, ya. Maka teman-teman minta dibangunkan sepertiga malam sama Allah. Kemudian afirmasi, alhamdulillah ya Allah, hidup saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati kehidupan ini dengan baik-baik saja. Berkah hidup saya, alhamdulillah. Itu cara berdoanya. Afirmasi itu sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, kita tarik ke dalam kehidupan kita saat ini. Ya, maka itu bisa terjadi, teman-teman. Misalkan gini, teman-teman itu belum umroh, kemudian teman-teman afirmasi, alhamdulillah ya Allah, saya bisa umroh tahun 2025 ini. Maka itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik, ya, ketika hambanya berprasangka baik, maka nanti teman-teman, insya Allah itu akan baik, karena itu akan menjadi doa. Ya, semoga saja ini keburu teman-teman. Yang kedua, kemudian teman-teman, ya, kalau sudah teman-teman, jangan pernah lihat handphone ketika mau tidur, apalagi berita-berita yang tidak baik. Apalagi berita-berita yang menegangkan, sesuatu berita buruk jangan dilihat ketika mau tidur. Ya, ini saya pesan kepada teman-teman jangan sampai, karena apa? Nanti berpengaruh kepada pikiran kita. Gak boleh sama sekali. Melihat TV-TV, gosip-gosip, sudah tidak ada waktu lagi untuk hal-hal seperti itu. Oke? Ya, oke. Nah teman-teman, kalau mau tidur jangan berpikir besok itu saya bayar bagaimana. Gak usah, jangan gelisah seperti itu. Ya, kalau sudah minta dibangunkan sepertiga malam, kemudian ketika bangun teman-teman ternyata nggak dibangunkan sepertiga malam, teman-teman menyesali, kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman itu minta dibangunkan sepertiga malam sama Allah, kemudian tiba-tiba teman-teman dibangunkan sama Allah, ya Allah, Engkau membangunkan hamba ya Allah, Engkau memanggil hamba akan memenuhi panggilanmu. Ambil air wudhu. Senang teman-teman. Karena salah satu Allah rindu ketika kita dibangunkan sepertiga malam. Kemudian ketika teman-teman ternyata bangun dan tidak dibangunkan malam, maka teman-teman bilang, ya Allah, kalau memang dari dosa-dosa hamba ini ya Allah, hamba masih belum dimampukan untuk bisa bangun sepertiga malam. Maka hamba mohon kepadamu ya Allah, berilah kesempatan kepada hamba ya Allah untuk bangun sepertiga malam di waktu yang lain. Nanti malam berdoa lagi. Oke? Kalau sudah, afirmasi lagi. Nanti siang ada bayaran misalkan, atau ada tagihan teman-teman, khawatir, afirmasi. Alhamdulillah ya Allah, kehidupan hamba hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya, lunas amanah saya. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya lebih berkah. Alhamdulillah.
Kalau teman-teman berdoa di sini yang masih pakai semoga, masih pakai mudah-mudahan, udah diganti ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kuat, energinya kurang kuat. Bagaimana Bun cara berdoanya? Nih, sama-sama kita meminta uang kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat uang hari ini. Itu kalau pakai mudah-mudahan. Energinya kurang kuat. Langsung aja. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun ya Allah. Alhamdulillah uang Engkau datangkan ke dalam kehidupanku, memenuhi kebutuhanku, yang halal yang barokah. Langsung, hakul yakin. Jadi energinya itu beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham ya? Paham ya teman-teman? Jadi pakainya jangan mudah-mudahan sama jangan semoga. Masih setengah-setengah antara iya dan tidak. Ya semoga saja nanti bisa terbayar lunas hutang saya. Mudah-mudahan saya, iya seolah-olah itu sudah terjadi. Hakul yakin kepada Allah karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Maka teman-teman, ya jangan pakai mudah-mudahan, jangan pakai semoga, tapi pakainya langsung alhamdulillah. Contoh, teman-teman saat ini itu lagi ada bayaran sekolah, ya. Ya mudah-mudahan aja, ya Allah mudah-mudahan saya bisa membayar sekolah anak saya. Mudah-mudahan. Semoga saya bisa membayar anak saya sekolah ya Allah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung. Alhamdulillah ya Allah. Terbayarkan sekolah anak saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi langsung, fokus langsung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paham ya? Alhamdulillah ya Allah lunas hutang saya. Tuh langsung. Ya mudah-mudahan aja lunas hutang saya. Beda nggak dengan alhamdulillah ya Allah lunas hutang saya. Hakul yakinnya lebih kencang. Iya. Paham ya? Itu ya. Jadi alhamdulillah. Oke baik teman-teman. Ketika kita bangun tidur, teman-teman terima kasih kepada Allah dipertemukan dengan anak-anak kita. Dipertemukan dengan pasangan kita, masih berkumpul dengan keluarga. Kemudian aktivitas seperti biasa. Dan niatkan aktivitas itu untuk beribadah. Apapun itu. Ketika bangun tidur teman-teman lihat. Ya, ada cuci piring, cuci baju. Jangan jadi beban. Anak-anak mau sekolah, anak-anak mandi, anak-anak mau makan, kita masak. Jangan jadi beban. Jadikan itu sebagai ibadah. Allah rindu kepada hambanya. Ketika ada kebaikan-kebaikan, ayo cepat lakukan. Teman-teman, niatkan untuk ibadah. Jadi cuci piring ibadah, jangan jadi beban. Cuci piring banyak, aku akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Tuh ada cucian baju banyak nih. Saya akan jalani itu, akan ada nilai ibadahnya. Ya, maka ada pahalanya untuk teman-teman. Happy, karena itu ada nilai, ada ibadahnya, maka ada pahalanya. Paham ya? Jadi jangan jadi beban. Oh Bu, nanti saya jam 9 saya harus bayar bank ucek-ucek. Ya, saya harus bayar itu bank plecit dan segala macam mau nagih ke saya. Tenang aja dulu. Tenang, gak usah marah-marah. Terima keadaan dulu. Ada ya dibayar, belum ada ya sudah ngomong aja. Yang penting teman-teman ikhtiar. Ya, ikhtiarnya gimana teman-teman? Pasrahkan dulu kepada Allah, minta sama Allah pertolongan sambil ikhtiar. Mau teman-teman itu sambil iklan-iklan atau nawar-nawarin barang atau minta bantuan sama keluarga yang tanpa riba, ya silahkan teman-teman. Kalau misalkan udah ikhtiar kemudian mentok, ya sudah terima. Tapi kan Bun saya dimarah-marah, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Saya punya hutang 3,8 miliar teman-teman dulu, ya kurang gimana saya dimarah-marahin sama orang? Udah tenang aja, itu hanya nanti juga akan terlewati. Yang penting teman-teman jangan banyak marah. Ya jangan banyak marah, lebih tenang menghadapi masalah. Oke ya. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Oke? Ya, teman-teman yang memiliki penyakit hati yang pertama adalah marah-marah. Oke, teman-teman jangan suka marah-marah ya. Bun saya marah Bun, kenapa? Karena saya disakiti sama pasangan, karena saya disakiti sama tetangga, saya diomong-omong sama sahabat saya. Terus mau sampai kapan kamu sakit hati kayak gitu? Ya nggak tahu, oke? Sekarang lepaskan, maafkan, jangan sampai dipikirkan. Lebih baik kita memikirkan masalah, solusi untuk masalah-masalah kita. Sehatkan badan kita, sayangi diri ini, dan siapkan diri kita untuk bisa apa? Menyelesaikan masalah, cari solusi. Kalau lagi banyak masalah hutang teman-teman, solusinya apa? Bukan kali lubang tutup lubang, tapi apa? Ikhtiar teman-teman.
cari kerjaan atau bisnis. Jangan sampai teman-teman ada keraguan-keraguan. Ini penyakit hati lagi yang ketiga, keraguan. Tapi nanti saya belum bahas. Oke ya, yuk lanjut masalah yang kedua. Penyakit hati yang kedua, setelah marah-marah, maka ada penyakit yang kedua yaitu tidak stabil. Ibadah tidak stabil. Kemudian ikhtiar dia tidak stabil. Orangnya gampang putus asa, baik ibadah ataupun ikhtiarnya. Bisnis dia cepat bosan, kerja nggak bertahan, ya kerja nggak bertahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apalagi, ya ibadah. Ketika ibadah teman-teman suka ngeluh-ngeluh. Ya, oke. Kenapa? Saya suka marah karena anakku suka ngabisin modal terus. Ada apa dengan bisnisnya? Apakah memiliki riba? Apakah memiliki riba? Apakah harta yang didapatkan selama ini dari riba? Maka itulah salah satu. Orang-orang pemakan riba, maka akan diambil sama Allah hartanya sedikit demi sedikit. Entah itu habis sama anaknya, entah sama pasangannya, entah didatangkan pelanggan yang ngutang-ngutang, entah itu ada kebakaran, entah itu nanti bisnis modalnya entah habis, entah nggak karu-karuan. Punya mobil, mobilnya dibawa orang, atau sering rusak, punya rumah KPR, dilelang juga, itu godaan riba. Kita nggak akan membahas riba dulu ya. Kita akan membahas tentang istiqomah dulu. Penyakit hati yang kedua. Apa? Tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena orang-orang yang tidak stabil, dia susah untuk menjaga istiqomah. Menjaga istiqomahnya itu susah. Ikhtiar, dia buka usaha, bosenan. Bekerja di mana-mana, teman-teman ya. Di mana-mana, bilang katanya di sini capek, Gak istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham ya. Maka penyakit hati yang kedua yaitu tidak stabil. Siapa di sini yang sedang memiliki penyakit hati yang kedua? Ketika penyakit hati yang kedua ini dibawa-bawa kemana-mana, tidak stabil, maka nanti teman-teman tetap aja memiliki penyakit hati yang pertama, marah-marah. Ya, marah-marah dia. Marah-marah, kemudian tidak stabil ibadahnya. Itu udah satu paket. Maka diobatin yuk. Caranya gimana? Yuk, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab orang itu tidak istiqomah. Ada apa? Kenapa orang itu tidak istiqomah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Yang pertama, karena orang itu gampang putus asa. Betul. Putus asa. Bun, saya sudah sholat, Bun. Tapi kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Oke, putus asa. Banyaknya masalah demi masalah dalam kehidupan teman-teman. Putus asa. Oke. Akhirnya menyalahkan Allah. Menyalahkan, kenapa ya Allah Engkau datangkan ujian kepada hamba. Oke. Orang-orang yang tidak istiqomah, maka dia akan putus asa. Nih, ciri-cirinya putus asa. Dia menyerah. Saya sudah sholat. Saya sudah sholawat. Saya menyerah. Maka orang-orang yang putus asa, dia bukan memiliki penyakit hati lagi teman-teman. Dia hatinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih, hatinya itu sudah menjadi kolbun mayitun. Apa itu kolbun mayit? Kolbun mayitun itu adalah orang-orang yang sudah memiliki hati yang mati. Memiliki hati yang mati. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati yaitu putus asa. Putus asa itu orang-orangnya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Putus asa itu teman-teman sudah tidak memiliki harapan lagi. Sudah bingung mau ngapain. Ini salah, itu salah. Seperti keadaannya dibenci. Diri sendiri aja dibenci. Ya, seakan-akan orang itu tidak peduli kepada dia. Dia hidup sendiri. Akhirnya dia memiliki kolbun mayitun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia putus asa, bingung. Orang-orang yang putus asa, lihat. Nih, dia akan dapat godaan, ujian itu lebih besar lagi. Orang-orang yang putus asa. Dan orang-orang yang putus asa, dia nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat tuh. Yang putus asa. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa, dia itu mudah menyerah. Udah stres, udah bingung mau ngapain. Gak ada semangat hidup kembali. Bahkan dia menyalahkan Allah, bahkan jauh dari Allah. Dikasih tahu seperti ini,
ngejel. Dikasih tahu seperti ini, ngejel lagi. Nih, orang-orang yang tidak bisa istiqomah karena memiliki hati yang sakit selain putus asa, yang kedua, dia suka menghitung-hitung ibadahnya. Menghitung-hitung ibadahnya. Ya, saya pusing Bun, kenapa? Banyak masalah. Masalahnya apa? Banyaklah pokoknya. Ya udah deh baca sholawat, saya udah baca sholawat Bun. Udah kamu tahajud deh, tahajud. Saya udah tahajud Bun. Saya sudah tahajud, saya sudah sholawat, saya sudah sedekah subuh. Mana doa-doa saya tidak dikabulkan Bun? Masa iya sih? Iya. Malah semakin dekat saya dengan Allah, malah semakin tinggi ujiannya. Malah saya banyak hutang-hutang saya. Ada yang berpikir kayak gitu. Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Kenapa? Padahal saya sudah ahli ibadah. Menghitung-hitung ibadahnya. Menghitung-hitung ibadahnya. Oke. Kamu menghitung-hitung ibadah kamu. Nah, sekarang kita hitung-hitungan deh dengan kebaikan Allah. Perhatikan. Kita akan gabungkan. Orang-orang yang putus asa, kemudian dia menghitung-hitung ibadahnya. Orang-orang yang putus asa, dia bisa melakukan apapun di luar nalar manusia. Bahkan dia orang-orang putus asa, dia sudah tidak percaya kepada Tuhannya. Dia sudah tidak percaya kepada Allah. Maka dia bisa melakukan apapun di luar nalar manusia. Gunung-gunung didatangin. Ya, dia pingin cepat lunas hutangnya. Dia nggak percaya sama Allah, tapi lebih percaya kepada manusia. Maka banyak fiti-fiti yang menawarkan apa? Banyak fiti-fiti mungkin yang menawarkan, ayo pakai barang ini 40 hari lunas hutang. Ayo pakai barang ini nanti 30 hari lunas hutang. Ayo ikut training ini 40 hari lunas hutang. Orang-orang banyak yang percaya ke sana? Banyak. Karena apa? Karena dia sudah tidak percaya dengan Allah. Dia lebih banyak percaya sama manusia karena pingin cepat. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada nggak? Dia akan percaya fiti-fiti kayak gitu banyak yang daftar, banyak. Ya. Banyak. Maka orang-orang yang seperti itu udah kalut, itu bingung, udah pingin cepat lunas hutangnya. Pingin cepat masalahnya sudah beres. Akhirnya apa? Ikut training dijanjikan 40 hari beres lunas hutang. Beres. Ada yang kayak gitu, ada nggak? Yang kayak gitu di sini? Dia lagi butuh duit, tapi ikut training berbayar, udah mengeluarkan duit, akhirnya di sana itu teman-teman mengharapkan 40 hari sesuai dengan janjinya, 40 hari lunas hutang. Ini saya kasih tahu, keluar sendiri ya, Insya Allah. Oke, saya kasih tahu teman-teman. Boleh nggak Bun, saya ikut training? Boleh. Berbayar boleh? Boleh. Di sana ada gurunya. Yang tidak boleh adalah ketika ada training yang menjanjikan 40 hari, teman-teman nih, fokusnya kepada 40 hari ini. Saya mau ikut training ke sana biar nanti 40 hari lunas hutang. Bayarlah di sana. Ada yang kayak gitu? Saya hanya ngasih tahu kepada teman-teman. Dimanapun, di Al-Quran itu belum ada yang mengatakan, belum ada ayat yang di sana itu menunjukkan bahwa dengan membaca sholawat, dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran, 40 hari lunas hutang. 40 hari lunas hutang. Belum ada ya. Belum ada ya. Hadis manapun yang mengatakan bahwa dengan membaca sholawat 40 hari, ini 40 hari loh lunas hutang. Tapi ada orang yang menjanjikan 40 hari lunas hutang. Dari mana asalnya itu? Itu pun banyak yang daftar, bahayanya itu. Paham teman-teman? Tidak ada yang menjanjikan. Kalau ada teman-teman, pasti orang-orang itu akan percaya kepada Allah. Jika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kemudian ya mengatakan di dalam Al-Quran, ayo baca Al-Quran, maka nanti 40 hari lunas hutang. Semua orang berbondong-bondong akan ke sana. Kalau Allah yang menjanjikan, karena Allah itu janjinya tidak pernah tidak ditepati. Ini manusia yang menjanjikan, tapi banyak orang-orang yang percaya. Paham? Oke. Akhirnya apa? Nih orang-orang yang putus asa nih, apapun dia lakukan. Ya, setelah 40 hari dia mengikuti, di situ biasanya training-trainingnya itu ada sholawat, ada sedekah subuh, ada sholat tahajud, ada baca sholawat sekian hari, ya kan? Sekian 10 ribu misalkan. Bun, saya udah baca 10 ribu. Terus, tapi kenapa belum lunas juga hutang saya? Nih kayak gini teman-teman. Ada orang yang sampai 10 ribu suruh baca sholawat, yang awalnya belum pernah baca sholawat, akhirnya kebeban dengan bacaan sholawat karena ikut training misalkan. Karena pingin apa? 40 hari lunas hutang.
Ini saya nggak ngomong saya melarang teman-teman ikut training, bukan ya. Bukan, saya tidak melarang. Bukan. Silahkan ikut training ke sana. Ikuti guru di sana. Di sana kok bagus kok. Amalannya amalan sholawat, sedekah subuh. Ya, masalahnya ini banyak orang-orang yang memiliki penyakit hati. Kenapa? Berharap yang mengikuti yang memiliki training-training jangan dijanjikan. Jangan dijanjikan 40 hari lunas hutang, 30 hari lunas hutang, jangan dijanjikan. Itu aja, ya. Karena apa? Ketika teman-teman itu sudah di sana ikut training, yang ditunggu-tunggu justru 40 harinya. 40 harinya. 40 hari teman-teman itu sudah ikut training. Dijanjikan 40 hari lunas hutang. Coba kalau 40 hari nggak lunas hutang. Siapa yang mau disalahkan? Pasti orang itu akan menyalahkan nih. Saya sudah ikut ini training sana, nyatanya mana? Nggak ada hasilnya. Nyalahin. Padahal di sana yang dibaca sholawat. Sholawat memang harus dibaca. Ya. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang memaksakan. Pingin cepat lunas hutang. Sholawat 10.000 kali. Satu hari nggak nyampe 10.000. Akhirnya besok suruh ngulangin lagi. Akhirnya jadi beban. Gimana jadi beban? Gimana diyakini sama teman-teman kalau teman-teman itu melakukan sholawat itu akan diselesaikan hutang-hutangnya orang teman-teman ke beban. Allah nggak seperti itu. Allah itu suka orang-orang yang melakukan sesuatu sedikit, tapi terus dilakukan. Bukan banyak, tapi berhenti. Ini mah teman-teman ya, saking pingin cepat lunas hutangnya, akhirnya apa? Percaya kepada salah satu training yang menjanjikan 40 hari lunas hutang, akhirnya dia memaksakan. Ternyata udah 40 hari, boro-boro lunas hutangnya, banyak masalahnya. Akhirnya muncul dia membanding-bandingkan dengan tetangga. Tuh nyatanya, dia nggak pernah sholat tetanggaku, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Ini orang-orang putus asa nih. Akhirnya datang dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya sudah ikut amalan ini, mana ada. Semakin saya dekat dengan Allah malah semakin banyak ujian saya. Mana hutang lunas hutang saya. Akhirnya apa? Membanding-bandingkan dengan orang-orang yang banyak mobil, yang banyak harta. Dibanding-bandingkan dia. Tuh nyatanya yang maksiat, yang gak pernah sholat, yang rentenir, dia nyatanya kaya. Awas, hati-hati. Itu godaan istidraj. Jangan mau. Istidraj itu Allah memberikan harta, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kemewahan di dunia. Orang-orang yang tidak ibadah, orang-orang yang meninggalkan Allah, orang-orang yang mengindahkan ini perintah-perintah Allah diabaikan, maka itulah godaan istidraj. Di dunia dibahagiakan, di akhirat dihancurkan. Jangan mau. Jangan mau sahabatku. Nyatanya bun itu rentenir, dia pakai uang riba, dia bahagia. Jelas. Udah jelas itu istidraj. Paham? Di dunia dibahagiakan. Ketika orang-orang yang memiliki riba, maka ketika masuk ke liang lahat teman-teman, ketika ada di dalam kubur, maka dia seperti berenang di air darah. Tahu nggak? Satu harinya di alam kubur 1000 tahun di dunia. Ketika teman-teman ke akhirat, di akhirat itu disiksa, satu hari di akhirat 10.000 tahun di dunia. Lamanya. Tuh, lama banget. Oke, teman-teman membanding-bandingkan. Oke, sekarang kita hitung-hitung. Teman-teman hitung-hitung kebaikan-kebaikan yang teman-teman lakukan kepada Allah. Saya sudah bun 40 hari, saya sudah tahajud bun, saya sudah sholawat bun, Oke, 40 hari. Nah sekarang kamu usianya berapa? Saya usianya 40 tahun bunda. Oke, saya hitung-hitung. Allah memberikan usia kepada kamu 40 tahun. Kamu baru sholat tahajud 40 hari kemarin, itu pun karena pingin lunas hutang. Ikut training karena pingin lunas hutang. Kalau ikut training, kemudian jalankan ibadahnya terus sampai akhir hayat. Tujuannya akhirat, bukan tujuannya dunia. Dunia, akhirat dulu baru dunia akan mengikuti. Boleh tujuan dunia tapi akhirat dulu. Oke ya, nanti akan sampai ke sana. Baik. Allah itu memberikan usia 40 tahun. Kemudian 40 hari baru sholat 40 hari, sholawat 40 hari, dibangga-banggakan. Allah itu memberikan makan kepadamu dari kecil sampai sekarang udah berapa tahun? 39 tahun, 10 hari, anggap aja. 39 tahun, 10 bulan, ya, 10 bulan. Lebih banyak meninggalkan sholatnya atau lebih banyak sholatnya? Ya Allah, lebih banyak meninggalkan sholatnya. Pantas dekat sekarang mah banyak dosa.
Sholat tahajud itu harusnya untuk apa? Menebus dosa-dosa nih, nutupin sholat-sholat nih yang ketinggalan. Karena banyak dosa-dosa, bukan untuk melunasin hutang dulu. Udah pantas kita lakukan, maka kita lakukan sampai akhir hayat. Sekarang 40 tahun. Belum tentu kamu dikasih usia sampai 70 tahun. Kata baginda Rasulullah SAW, usia manusia hanya 60 sampai 70 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Nah sekarang 40 tahun, sholat malam aja dihitung-hitung. Malu sama Allah. Oke, kita hitung-hitung ya. Kamu mau menghitung-hitung ibadah kamu 40 hari? Lihat, Allah itu memberikan usia kepada kamu sampai 40 tahun. Sekarang, lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Lebih banyak sehatnya. Untuk apa kamu dikasih sehat sama Allah? Sibuk untuk dunia atau lebih banyak untuk ibadah? Itu aja. Meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, Allah itu masih mau memaafkan, masih memberikan rezeki. Nggak pantas kita menghitung-hitung 40 hari kita menjalankan ibadah. Maka orang-orang yang dia tidak istiqomah, dia menyombongkan ibadahnya. Hati-hati. Apakah teman-teman masih ada yang seperti itu? Ingatlah. Kalau teman-teman berpikir doa-doanya belum dikabulkan sama Allah, doa mana yang belum dikabulkan sama Allah? Ya Allah, berilah aku kesehatan. Dikasih sehat. Ketika dikasih sehat bukan menjalankan sholat, malah banyak bermaksiat. Ya. Minta anak, dikasih anak. Ketika ada ujian, gak kuat, ngeluh lagi. Dikasih pasangan, minta pasangan, udah dapat pasangan. Ketika ada masalah, gak kuat, pusing lagi. Dikasih harta, minta harta, dikasih harta sekarang. Dikasih kesuksesan, dikasih dagangan. Ketika sudah ada dagangan, ternyata apa? Hartanya diambil lagi sama Allah, pusing lagi. Mau gimana coba? Apa doa-doa kita yang dikabulkan sama Allah? Ya Allah, lunaskan hutang-hutang hamba. Didatangkan penagih saat ini. Lu gimana sih bun? Saya kan pusing kalau ditagih. Lah dengan ditagih kamu itu diselamatkan akhiratmu. Kenapa? Dengan adanya ditagih, diingatkan hutang-hutang kita, artinya kita sedang diselamatkan sama Allah agar tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat, karena di akhirat itu lebih parah di sana nanti. Orang-orang yang memiliki hutang, baginda Rasulullah SAW juga nggak mau memandikan. Apalagi hutang riba. Hutang riba tahu yang bertambah-tambah tuh, yang berbunga-bunga. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kenapa orang-orang itu hancur ibadahnya? Kenapa? Ya, kenapa hancur ibadahnya? Yang ketiga, dia itu selalu mengatakan begini, apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan? Saya mau tahajud, apa yang saya dapatkan dari saya tahajud? Saya bersedekah, apa yang saya dapatkan dari sedekah saya? Ngitung-ngitung terus. Maka dia tidak akan pernah bisa menjaga istiqomah dia. Ada orang-orang yang kayak gini, saya mau sedekah sekian miliar. Apa yang saya dapatkan ketika saya sedekah ini? Sekian miliar. Apakah ada yang memilih saya? Nggak boleh. Ya, jangan keras-keras. Apakah orang-orang yang bersedekah pada waktu itu bermiliar-miliar, apakah sampai sekarang istiqomah? Hanya teman-teman yang jawab saja. Lebih baik sedekah subuh pagi-pagi 200 rupiah, 1.000 rupiah, 3.000 rupiah, 4.000 rupiah, sedekah sampai akhir hayat, diaminkan sama malaikat. Itu lebih baik teman-teman, daripada yang sekaligus tapi dia mengharapkan sesuatu. Apa? Nanti kalau saya sedekah, apa yang saya dapatkannya dari orang itu? Jangan keras-keras. Kita belajar. Makanya kita jangan jadi mental orang miskin. Kita jadi mental orang kaya. Ya, teman-teman di sini yang sedang kekurangan uangnya, jangan menjadi mental orang miskin. Kenapa? Orang-orang yang bermental miskin, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Bagaimana dia akan ditingkatkan sama Allah rezekinya kalau dia tidak pernah bersyukur? Maka orang-orang yang bermental miskin, teman-teman, dia akan merasa kekurangan. Jadi bagaimana bun? Saat ini saya memang lagi nggak ada uang. Bukan mental orang miskin. Kalau pingin bangkit dari keterpurukan, pingin bangkit dari kondisi seperti itu, bisa keluar dari kondisi itu, pingin dilancarkan rezekinya.
maka mentalkah orang kaya, yaitu suka berbagi, walaupun 200 rupiah setiap pagi sholat subuh, masukin ke dalam kain celeng. Tuh, ya, karena mental kaya itu dari diri kita. Berkah, berlimpah, berkah, merasa cukup, itu dari diri kita. Karena apa? Orang-orang yang bermental miskin, ya, sesungguhnya dia orang-orang yang memang tidak pernah bersyukur, dia ambisius. Contoh, orang kaya itu tidak bisa dilihat dari apa? Dari hartanya. Ya, orang kaya, oh kamu orang kaya, mana ada dia kaya? Nggak ada, dia mah mental miskin dia. Nah, siapa? Orang-orang yang memiliki mobil banyak, ya, kendaraan banyak, harta banyak, tapi dia mentalnya mental miskin. Maka dia korupsi, masih ada kekurangan aja terus. Kurang aja terus, akhirnya dia korupsi. Itulah orang-orang bermental miskin, merasa kurang. Lebih baik kita kondisi seperti ini, Allah berikan keberkahan, rasanya enak, makan pakai pecel, makan pakai bakso, makan pakai sambal, makan pakai pete, makan pakai telur ceplok. Lor plok aja terus, tapi nikmat, bahagia, bisa senyum. Tuh, maka disitulah keberkahan itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Berkah itu bukan orang-orang yang kaya memiliki harta banyak, bukan. Berkah itu kita dilapangkan sama Allah dalam kondisi apapun. Maka sebenarnya tidak ada orang-orang yang miskin. Miskin itu hanya dalam pikiran kita saja. Kalau kita sebenarnya saat ini sedang gak ada uang, bukan miskin itu. Karena apa? Orang-orang yang gak punya uang dikasihkan keberkahan itu sebenarnya orang kaya. Karena dia tidak mengeluh-ngeluh. Paham? Baik. Kemudian yang keempat, banyak orang-orang yang tidak istiqomah, ibadahnya hancur, kemudian dia bekerjanya hancur, ikhtiarnya hancur, sekarang nganggur, disuruh bangkit bilangnya susah bun untuk bangkit, disuruh kerja susah bun cari kerja, disuruh bisnis susah bun cari bisnis. Karena apa? Harus ada modal. Ya Allah. Nih yang keempat, orang-orang itu tidak sabar menghadapi masalah, menghadapi ujian. Akhirnya apa? Pingin cepat seperti jalan tol, teman-teman. Kata siapa bisa cepat itu? Nggak bisa. Cepat itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau kita yakin kita pingin cepat lunas hutang, selesai teman-teman. Akan dicepatkan sama Allah. Tapi lawang dalam hati kita, susah ternyata ya cari duit. Ya susah, uangnya nggak datang-datang. Susah ternyata saya itu keluar dari hutang, saya pusing. Ngomong aja terus. Semakin mengeluh, semakin menjauhkan teman-teman itu dari penyelesaian masalah. Bukan seperti itu sahabatku caranya. Bagaimana caranya? Sabar. Sadari. Orang-orang yang sabar, maka pasti, ini saya udah bilang pasti, Allah itu akan kasih kabar gembira. Saya dulu punya hutang 3,8 miliar. Dari mana kalau saya nggak yakin sama Allah? Siapa yang bisa membantu saya kalau bukan Allah, sahabatku? Ayo, bayangkan. Kalau saya nggak sabar dicaci maki orang, saya nggak sabar dihina-hina orang, saya nggak sabar dipermalukan di media sosial, saya nggak sabar ditinggalkan sahabat, saya nggak sabar orang-orang nggak percaya sama saya nggak sabar dengan orang-orang yang menghibahi saya ketika saya terjatuh, saya nggak sabar dengan itu semuanya, saya nggak sabar ketika saya membuka usaha baru, banyak yang mencaci maki, banyak yang nggak percaya, saya nggak sabar, nggak akan bisa seperti ini sekarang. Orang-orang yang sabar ketika dia terkena musibah, ketika dia dalam kondisi nggak enak, ya, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu maknanya? Semua akan kembali kepada Allah. Orang ganteng akan berakhir, orang cantik akan berakhir, orang kaya akan berakhir, orang yang miskin akan berakhir, yang merasa memiliki mental miskin ya akan berakhir, masalah akan berakhir, ujian akan berakhir. Sadari itu. Bagaimana bun agar cepat berakhir? Yakini dalam hati kita pasti akan bisa terlewati. Nah, ini nggak ada keyakinan. Saya putus asa bun. Kamu putus asa? Kalau kamu putus asa, berhenti di tengah jalan, nggak akan selesai. Kamu nggak dapat dunia dan akhirat. Semua itu akan berakhir sahabatku, tinggal tunggu waktu saja. Ketika proses melahirkan teman-teman, proses melahirkan ada rasa sakit, ada mengandung, ada proses, ada harus sabar, orang gak sabar, gimana?
Masa harus dikeluarkan? Sabar. Setelah sabar mengandung. Ya. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Tuh, menangis. Setelah kita sabar, gendong anak kita di dalam 9 bulan, kemudian kita sakit-sakit ketika melahirkan, melihat anak keluar, bahagia. Itulah masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah banyak hutang. Hanya butuh kesabaran, butuh dihina-hina bun saya sakit. Hilangkan rasa sakitnya. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan hatiku biar aku tidak marah kepada orang-orang yang menagih. Terima kasih ya Allah, Engkau datangkan penagih, Engkau datangkan sahabatku, mengingatkan aku akan hutang-hutangku. Ini salah satu doa yang teman-teman yang teman-teman minta kepada Allah, ya Allah lunaskan hutang-hutangku, kan gitu. Maka Allah datangkan penagih, maka Allah ingatkan sahabat-sahabat yang saat ini dihutangi sama teman-teman, kamu punya hutang dulu, ya diingatkan. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya sudah diingatkan, karena kalau nggak diingatkan di dunia, di akhirat teman-teman di sana yang lebih lama. Ya, Masya Allah. Paham? Semua ada hikmahnya dan semua akan berakhir sahabatku. Saya yakin seyakin-yakinnya demi Allah. Saya bilang demi Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika ada kesulitan susah cari duit saat ini teman-teman. Teman-teman coba dibenerin hati kita. Mungkin ada ganjalan-ganjalan. Ada salah kepada orang tua. Mak, maafkan aku ya mak. Maafkan aku ya mak kalau pernah membuat emak nangis. Ayah, maafkan aku ya ayah ya. Maka setiap pagi ketika muhasabah, siapa yang belum pernah ikut muhasabah pagi jam 5.30 ikut di sana. Jam 5.30 pagi ikut muhasabah. Bilang, ya Allah, jika masalah yang terjadi, ujian-ujian yang kau datangkan ke dalam kehidupanku saat ini, belum selesai sampai hari ini ya Allah. Jika itu terjadi karena kesalahan-kesalahanku kepada orang tuaku ya Allah. Saya pernah menyakiti orang tuaku, membuat orang tuaku meneteskan air mata. Sehingga Allah murka kepadaku. Ampuni hamba ya Allah. Minta maaf kepada ibu. Bu, ibu kaulah wanita yang mulia. Jangan ibu sudah tua sakit-sakitan dimarah-marahin. Ketika kita kecil sakit-sakitan, ibu mah sabar. Ya, ibu mah sabar ngurusin kita. Orang tua sekarang lagi sakit diurusin sama teman-teman dimarah-marahin. Nah, aku mau belilah goreng singkong. Gak ada uang mak, udahlah sabar weh. Macem-macem wae sakit. Gak akan ada beres-beresnya teman-teman. Masalah-masalah teman akan Allah datangkan. Bahagiakan orang tua kita. Sabar. Sabar ya. Ditagih-tagih biarkan saja. Oke, nanti saya akan kasih tahu. Aduh ya Allah, semoga bisa cukup ya. Sabar teman-teman. Ayo tahan. Mau di gimana pun teman-teman, ketika punya masalah, ditagih-tagih, udah tenang. Tenang dulu. Nih hati kita tenangkan. Tenang-tenang. Jangan salahkan orang-orang yang nagih-nagih, jangan salahkan. Kita aja tenangkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Penuhilah kebutuhan hamba. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati ini semua. Alhamdulillah ya Allah, ini akan berakhir ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Oke. Hutang orang tua sudah meninggal, ya sedekahin ya. Oke, kemudian yang kelima, orang-orang tidak istiqomah kenapa? Karena salah fokus. Masalah sama suami bagaimana? Enggak gimana-gimana, tenang aja, entar dulu ya. Yang kelima teman-teman, yang kelima adalah orang-orang kenapa tidak bisa menjaga ibadahnya? Karena dia salah fokusnya dunia. Fokus dunia, maka itu akan dihancurkan. Ketika teman-teman fokusnya akhirat, maka dunia akan mengikuti. Kita sadari, selama 40 tahun ini, lebih banyak dosa yang kita miliki. Kita fokusnya adalah akhirat. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala-pahala kebaikan yang sudah kita bawa nanti bekal untuk akhirat nanti teman-teman? Ya Allah bun, belum ada bekal sedikit pun. Masih sibuk dengan dunia? Iya bun. Dan nanti kalau misalkan besok dipanggil sama Allah, di mana malaikat maut datang, ya Allah saya takut masih ada masalah.
Masih ada masalah dengan orang tua, masih ada hutang-hutang, gimana pun saya takut. Oke, kembali kepada Allah. Ingat, Allah rindu kepada hambanya. Yang pertama yaitu orang-orang itu akan diingatkan dengan kematian. Ketika teman-teman saat ini sering diingatkan dengan kematian, datanglah kepada Allah. Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya takut. Maka ketika pagi-pagi muhasabah, berdoanya apa? Sebelum hamba meninggalkan dunia ini, selesaikanlah masalah-masalah hamba ya Allah di dunia ini ya Allah. Tuh, didoakan sama sahabat-sahabat kita, diaminkan 2000 orang yang ada di muhasabah. Gabung jam 5.30. Membaca Asmaul Husna, dengarkan dulu, ikuti, sholawat, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, dan baca berdoa bersama. Ikuti ya. Kemudian, orang-orang yang dipanggil sama Allah, dirindukan sama Allah. Yang kedua, yaitu apa? Dia akan dibangunkan sepertiga malam. Siapa di sini yang dibangunkan sepertiga malam, maka artinya Allah itu sedang rindu. Bangun sepertiga malam. Ya Allah ya Rabb, Engkau panggil hamba ya Allah. Aku akan datang kepadamu ya Allah. Ambil sajadah. Ambil sajadah, sujud. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya Allah. Solatku, ibadahku, kehidupanku, matiku hanya kepadamu, hanya untukmu ya Allah. Sujud. Terima kasih ya Allah, Engkau panggil hamba. Tuh, dipanggil. Artinya Allah sedang rindu. Yang ketiga, teman-teman, Allah merindukan hambanya, yaitu dengan cara ada masalah. Artinya teman-teman saat ini sedang memiliki masalah, saat ini sedang memiliki ujian, Allah itu sangat rindu kepada kalian, kepada kita. Biar apa? Biar teman-teman datang kepada Allah. Ya, biar ingat Allah. Kalau dikasih kenikmatan mungkin selama ini teman-teman lupa dengan Allah. Dikasih kenikmatan, mobil dikasih, rumah dikasih. Ya, teman-teman. Ketika teman-teman dikasih harta, mobil dibenerin, rusak dibengkelin, motor dibayar pajak, kemudian apa? Bank dibayar bunganya, kemudian apa lagi? Salon, mobil ya, disalonin. Oke. Berapa uang itu yang Allah sudah titipkan, yang Allah sudah kasihkan kepada teman-teman, kepada kita di dunia? Satu kambing harga 4 juta. Untuk kurban teman-teman gak kepikiran. Kemudian mau ngasih anak-anak kita di jalanan aja. Anak-anak kecil, tisu Bu. Padahal teman-teman itu di atas mobil atau di atas motor. Berapa harga mobilnya, berapa harga motor? Anak jualan tisu, mau beli tisunya aja teman-teman banyak mikir. Aduh, itu anak jangan-jangan orang tuanya memang udah kaya, tapi dia pura-pura aja di sini. Ada emak-emak minta buat makan, udah kepikiran. Ini mau ngasih 2.000 aja banyak mikir. Pantas nggak teman-teman? Dengan sama Allah dititipkan tuh, yang dinaikin sama kamu itu, kamu ada di dalam mobil, mereka panas-panasan, hanya ngasih 2.000 aja. Ngasih 2.000 aja, udah pikirannya macam-macam. Nanti takut digunakan untuk mabok, nanti digunakan apa segala macam. Benar, itulah godaan manusia. Alasan 40 tahun hidup di dunia, beli satu kambing teman-teman harga 4 juta, banyak alasannya. Padahal kita mampu untuk apa? Bayar bunga bank, kurang gimana, berapa juta-juta itu. Berapa juta-juta untuk bayar bunga bank. Makanya nggak ada keberkahan namanya orang-orang pemakan riba. Ya, bengkel mobil, pajak mobil, 1 tahun itu bisa cukup untuk membeli satu kambing. Tapi banyak alasan. Oke. Ya, itulah manusia. Kemudian, Allah itu rindu kepada hambanya. Yang keempat, ketika mendengar azan, maka dia gemetar. Ketika ada azan, maka dia gemetar. Maka bagi teman-teman saat ini yang sedang memiliki keinginan, Bun, saya pingin cepat lunas hutang, Bun. Apa doanya? Oke, saya kasih doanya, tapi masalah cepat atau tidak ya terserah keyakinan teman-teman. Doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika agnini wa bifadlika aman siwak. Itu doanya, baca silakan. Tapi Bun, udah saya baca tapi enggak dikabul-kabulkan doanya. Hatimu dibenerin dulu. Ada apa dengan hatimu? Doa itu enggak boleh ditunggu-tunggu, lepas. Allahumma kfini bihalalika. Minta sama Allah diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Ini minta sama Allah, ya Allah jauhi aku dari rezeki yang haram. Ini malah yang dipikirkan kalau nggak punya uang,
koperasi mana yang harus saya cairkan ya? Saya terpaksa harus pinjol yang harus saya cairkan. Kemana lagi aku harus cari pinjaman ya? Bank mana yang harus saya cairkan? Gimana coba? Kita sudah, itu adalah doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Tuh, punya hutang segede gunung Uhud pun akan dilunaskan sama Allah. Tuh, akan dilunaskan sama Allah tuh. Tapi nggak percaya manusia tuh. Pinginnya cepat. Oke. Kemudian, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika aman siwak. Ya Allah, jauhi aku meminta dari selain Engkau. Tapi ketika nggak punya duit, kenapa bukan meminta kepada Allah langsung meminta kepada koperasi? Kenapa? Ada apa? Jadi doa itu nggak nyambung. Udah minta sama Allah, ya Allah jauhi aku meminta selain Engkau ya Allah, tapi nggak berusaha untuk apa? Ketika nggak punya duit, pasrahkan dulu kepada Allah. Pingin cepat. Orang-orang yang pingin cepat lunas hutangnya akan diuji lagi sama Allah dengan cara apa? Ketipu. Hati-hati. Pingin cepat lunas hutangnya, akhirnya apa? Percaya dengan orang-orang yang menawarkan bisnis dengan cepat dapat duit. Pingin cepat lunas hutangnya, siapa di sini yang ketampar? Orang-orang yang tidak sabar, yang pingin cepat diselesaikan masalahnya sama Allah, malah akhirnya apa? Diuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Yakin teman-teman, doa itu dilepas. Doa lepas. Aktivitas doa, teman-teman, doa sama Allah. Lepaskan, lepas. Jangan ditunggu-tunggu. Mana ini. Semakin ditunggu-tunggu, semakin jauh. Tuh. Semakin uang dicari, semakin menjauh. Semakin doa itu ditunggu-tunggu kapan dikabulkannya, semakin akan susah. Paham ya? Konsepnya nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh gelisah, nggak boleh nunggu-nunggu. Maka orang-orang yang tidak sabar tuh, orang-orang yang nggak bisa istiqomah ibadahnya karena apa? Karena merasa doa-doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ditunggu. Allah itu tahu kok kapan mendatangkan rezeki buat teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Allah itu tahu kapan Allah datangkan tuh. Yang penting yakini bahwa kamu bisa lunas, kamu bisa umroh, kamu bisa membuat rumah tanpa harus ngutang, kamu punya mobil, punya rumah tanpa harus ngutang. Yakini dulu itu. Dulu itu saya salah keyakinannya. Kalau saya nggak pinjam ke bank, saya nggak punya modal. Itu kan keyakinan saya. Allah kasih dengan mudah, tapi Allah hancurkan. Kalau saya tidak KPR, maka saya nggak punya rumah. Allah mudahkan, Allah hancurkan. Kenapa Allah hancurkan? Karena aku menggunakan uang riba. Sesuatu keyakinan yang buruk pun itu bisa terjadi. Maka jangan berpikir yang buruk. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang mengatakan itu. Kalau teman-teman yang mengatakan di sini ada yang mengatakan, susah bun cari duit. Ya silahkan, hanya Anda saja yang susah. Saya emang gak mau punya pikiran kayak gitu. Takut karena apa? Karena apa yang kita omongin, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Paham? Ya, maka ya, ketika teman-teman dipanggil sama Allah, secepat apa teman-teman dipanggil sama Allah? Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai-santai ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat, santai-santai ngobrol-ngobrol. Pingin cepat lunas hutangnya. Secepat apa dipanggil sama Allah? Ketika ketemu dengan sahabatnya jam 12 siang, cepat, yuk nanti kita ketemu yuk jam 12 siang di kafe sana. Oke, jam setengah 12 sudah ada. Dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 12, jam 2 baru datang. Boro-boro jam setengah 12 sudah ada di sajadah. Paham? Kemudian ketika ketemu dengan sahabat teman-teman, secepat apa dipanggil sama Allah dan persiapannya teman-teman itu lebih banyak dipersiapkan untuk ketemu dengan sahabat atau ketemu dengan Allah. Baju yang dipakai baju terbaik, sendal terbaik, tas terbaik, mandi dulu mau ketemu sama sahabat, tapi ketemu sama Allah teman-teman. Dipanggil jam 12, jam 2 baru datang.
baju yang dipakai, baju bekas masakan, baju bekas training, baju habis rapat. Betul. Kemudian parfumnya boro-boro ada parfum. Parfum ketemu dengan sahabat, parfum yang terbaik, ketemu dengan Allah nggak pakai parfum. Kemudian, padahal malaikat itu suka dengan orang-orang yang memakai parfum ketika beribadah. Ya. Nah, kemudian mukena yang dipakai, baju banyak di lemari, baju banyak dibeli, mukena cuma 1-2, bahkan yang sudah belel dipakai, yang bagus untuk lebaran. Teman-teman, malu sama Allah yang memberikan rezeki siapa? Ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan kasih. Meminta kepada sahabat belum tentu ngasih. Kita curhat sama Allah, Allah menutup aib kita. Ketemu dengan sahabat, sedekat apapun sahabat kita, ketika kita curhat, bisa menjadi ghibah. Ayo. Sedekah subuh bentar ya. Paham? Maka ketika ada panggilan-panggilan sama Allah, di jalan ada orang dilihatkan ke dalam kehidupan kita, dia perlu dibantu untuk diseberangkan, seberangin. Kita masuk ke dalam pasar, teman-teman, doakan orang-orang yang ada di dalam pasar. Doakan mereka, maka malaikat akan mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, di sini banyak orang-orang yang sedang berdagang, ya Allah. Yang saat ini mereka sedang berdagang, lancarkanlah rezekinya, ya Allah. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang sedang memiliki masalah, selesaikanlah. Jika mereka sedang ada dalam ujian-Mu, ya Allah, lapangkanlah hati mereka, orang-orang yang ada di pasar sini, ya Allah. Ya Allah, jika mereka saat ini ada yang sedang sakit, sembuhkanlah. Jika saat ini ada yang sedang meninggalkan ibadah, ya, sedang bermaksiat, ya Allah, datangkanlah hidayah-Mu untuk mereka, ya Allah. Berilah keberkahan untuk mereka. Maka malaikat itu akan mendoakan kita, sahabatku. Orang-orang yang suka mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Apalagi kalau kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Masya Allah, luar biasa. Paham? Ya, oke. Nah itulah, secepat apa ketika kita dipanggil sama Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, sibuk lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sibuk, nggak terdengar suara azan. Artinya Allah itu belum memanggil kita. Mau sampai kapan? Ayo. Kemudian asar, teman-teman dipanggil di dalam perjalanan, habis nongkrong sama teman-temannya, habis ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, habis pulang kerja. Maghrib kecapean, teman-teman, makan dululah, capek, lapar, akhirnya ngisya ketiduran. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisya ketiduran. Itulah dia, si pendusta agama, datang waktu sholat, dia berpura-pura ketika dipanggil sama Allah. Terus kita bilang sama Allah, ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah hamba, ya Allah. Malu nggak sama Allah? Malu nggak? Malu? Makanya jangan ngomong, ya Allah, kenapa doa-doa saya belum dikabulkan, ya Allah. Malu. Secepat apa kita dipanggil sama Allah. Ketika dibangunkan sepertiga malam, teman-teman ngapain aja? Lihat handphone atau mau ambil sajadah. Kemudian ketampar-tampar, teman-teman. Yuk. Kemudian orang-orang yang dipanggil sama Allah, maka dialah orang-orang yang sudah tidak percaya kepada orang lain. Dia tidak mau bercurhat-curhat lagi kepada orang lain. Saya curhat sama sahabatku malah jadi gibah. Saya sekarang sudah ditinggalkan sama sahabatku. Saya sudah ngobrol sama pasanganku, boro-boro memberikan ketenangan kepadaku. Saya sudah nggak percaya sama orang-orang, saya nggak mau curhat lagi sama mereka. Maka ketika teman-teman itu sudah tidak ada rasa kepercayaan kepada orang lain, maka hanya Allah tempat bercurhat, bukan mengeluh. Jangan keluh-keluh terus ya sama Allah, jangan. Curhat aja, menerima keadaan. Amin ya Allah. Paham? Maka teman-teman saat ini yang sudah merasa tidak memiliki teman, udah teman-teman di rumah, nggak usah gibah-gibah, nggak usah berpikir bahwa ini kenapa orang sudah dibantu sama saya, kok malah dia nggak boro-boro bantu saya saat ini. No, nggak, bukan kayak gitu. Ada Allah, ada pribadi kita, ada badan kita. Ada badan kita yang selalu menemani kita. Hei badanku, ayo kamu mampu untuk bisa. Saya sarankan yang sudah berhasil ayo pasti kamu bisa. Ada Allah, ayo datangi Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang dipanggil sama Allah dengan cara apa?
Ayo, mendatangkan di media sosial video-video yang mengingatkan tentang keagamaan. Ada VT ini nih. Ada teman-teman di muhasabah masuk ke room ini. Siapa 365 ya. Nah, di sini sudah yang merencanakan kalau bukan Allah? Karena yang bisa menggerakkan hati hanya Allah saja. Mungkin ini adalah salah satu doa teman-teman. Ya Allah, saya ingin membayar hutang. Ya Allah, saya ingin memperbaiki diri. Maka Allah datangkan room ini. Artinya Allah memiliki rencana. Bukan karena kehebatan dari TikTok. TikTok ini sebagai perantara teman-teman. Tapi yang menggerakkan hati teman-teman salah satunya karena Allah. Allah rindu kepada teman-teman. Yuk, ikut muhasabah pagi ya. Perbaiki diri kita teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok pagi. Kita lanjutkan besok pagi materinya setelah muhasabah, yaitu masih tentang penyakit hati. Penyakit hati banyak. Nanti teman-teman akan mengetahui sampai benar-benar memiliki kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Kolbun salim yaitu kolbun yang sudah sehat, menjadi manusia di atas rata-rata. Ketika teman-teman mendapatkan masalah, ya Allah, nggak apa-apa, saya terima kondisi ini. Mendapatkan ujian, teman-teman tenang. Ditagi-tagi, dihina-hina, teman-teman tenang. Dia tetap ceria. Tidak akan kelihatan punya duit, nggak punya duit, punya masalah, nggak punya masalah. Orang-orang kolbun salim itu tidak akan pernah kelihatan. Tidak akan pernah kelihatan. Padahal manusia mah pasti ada ujian dan masalah. Tapi orang-orang itu tidak akan pernah kelihatan. Dia akan ceria. Dia tetap bisa menyemangati seseorang. Dia tetap memotivasi. Dia dalam kondisi apapun dia. Ya, dia tidak akan mengeluh-mengeluh lagi. Itulah orang-orang yang memiliki kolbun salim. Nanti akan sampai ke sana, sahabatku. Yuk, pingin hidup kita berkah. Pingin dalam kondisi apapun sama Allah itu dikasih kebahagiaan. Semangat ya. Kalau mau berhenti di sini ya. Min ajar. Teman-teman memiliki hutang. Katakan Allah saja. Oke? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sahabatku, memiliki hutang 500 juta. Memiliki hutang 2 miliar, memiliki hutang berapa? Bagi Allah sangat kecil. Bagaimana caranya agar kita bisa menganggap itu kecil? Nah, cara berhentinya pun Bunda, kalau berhenti di sini. Anggap Allah itu itu ada materi lanjutan tentang penyakit hati. Besok yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita aja takut mau menghadapi ke depan, takut mau menghadapi masa depan. Itu orang-orang yang peragu. Besok kita bahas pagi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman yang kemarin nggak kebagian muknah. Untuk muknah yang saya pakai itu muknahnya sudah terjual lebih dari 12.000 piece seluruh Indonesia, Taiwan, Singapura, Malaysia juga sudah kirimkan. Kemudian kita juga ada parfum khusus untuk sholat, tapi nggak cuma untuk sholat aja, teman-teman bisa gunakan sehari-hari. Semakin rindu ya, semakin rindu kita dengan baginda Rasul